Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Para sesepuh asatidz al mukarramun, hadirin hadirat rahimakumullah, anak-anak kita, santriwan santriwati Amanatul Ummah, dan yang sangat muliakan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep sebagai pengasuh Pondok Amanatul Ummah, juga Ibu Haja Nining, sahabat saya. Tahun 71 saya berangkat ke Irak. Waktu itu presidennya masih Hasan Bakar sebelum Saddam Hussein. Ya, saya ke sana pada suatu malam. Saya sedang berjalan-jalan di kota Irak itu, di Baghdad. Ada orang Irak menyapa, "Anda dari mana?" "Min ain anta khoya?" Saya bilang, "Ana min Indonesia." Lalu nanya, "Ista'mal, ngapain kamu di sini?" Saya bilang, "Ana talib." Terus tanya, "Isdinak, agamamu apa?" Saya bilang, "Saya Muslim." Apa bilangnya? "Goblok lu," katanya. "Ngapain masuk agama Islam? Kamu masih hebat agama Hindu dulu," katanya gitu. Nah, ini seorang komunis ini. Artinya yang tidak percaya Tuhan lah. Kemudian saya tahun 72 meninggalkan Irak. Di situ ya Gus Dur, Irfan Zidni, ya kayak Masyuri, semuanya itu, kayak Muzammil Basyuni yang jadi duta besar ini. Saya pergi ke Syria. Di sana di asrama bersama seorang mahasiswa juga jurusan sastra. Saya dulu ambilnya jurusan sastra. Ya. Kemudian saya ambil linguistik di Tunisia, S1 saya di Libya, S2 di Tunisia, dan terakhir saya ambil jurusan teater. Iya, saya ahli dialog teater. Nah, datang pulang ke Indonesia jadi kiai. Alhamdulillah. Iya. Ini itulah yang ingin saya ceritakan adalah ketika di Jamiat Dimash di Syria, saya kamar dengan orang namanya Ubaid dari asal Tortus. Melihat saya ambil air wudhu sehari-hari itu 5 kali, dia mengatakan, "Kamu kok kayak ikan aja, bentar-bentar ke air, bentar ke air lagi." Ya, ternyata dia agamanya Nasrani. Kita sekamar, kalau saya sholat dia memperhatikan gitu. Ini orang Syria, agamanya Nasrani. Jadi dia jurusan sastra Arab. Ya pasti ada pelajaran teks-teks agama yang klasik sebagai pelajaran Al-Quran, hadis, dia banyak hafal. Jadi saya aneh juga, hafal Quran tapi nggak sembahyang, agamanya Nasrani. Saya bilang, "Kamu agamanya apa?" "Saya Nasrani." "Terus kamu banyak hafal Quran?" "Iya." "Al-Quran bahasanya indah nggak?" "Oh, indah sekali." "Bagus nggak?" "Bagus sekali." "Ada salahnya nggak?" "Nggak ada." "Kamu percaya nggak?" "Enggak." Iya.
Sedangkan kita di Indonesia, apalagi di Indramayu khususnya, ini Bu ini juga sebagai saksi hidup, masih banyak kan di Indramayu orang yang baca Al-Qur'annya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim walabeddol. Bacanya aja salah semua, tapi dia yakin itu firman Tuhan. Anda kan nggak masuk akal. Kemudian saya nanya lagi, kamu percaya nggak sama Nabi Muhammad? Enggak. Maksudnya yakin nggak dulu ada orang, ada bayi lahir diberi nama Muhammad, lahir tahun 571 Masehi pada hari Senin, ibunya namanya Aminah, lahir di kota Makkah. Kamu percaya nggak? Percaya. Bukan dongeng, bukan sejarah. Iya betul ada. Tapi dia sebagai Rasul percaya nggak? Enggak. Saya nanya lagi. Al-Quran paham, hebat, bagus, sastranya tinggi, tapi nggak percaya. Nabi Muhammad percaya ada, tapi sebagai Rasul tidak. Saya nanya, Nabi Muhammad ini, para ahli sejarah seluruh dunia mengakui bahwa hanya karena perjuangan Nabi Muhammad, bangsa Arab yang tadinya bangsa yang paling bodoh jidok, paling goblok jeblok, ya, berubah dalam waktu 23 tahun menjadi bangsa yang paling cerdas. Anda mengakui enggak? Mengakui. Jasa berjasa enggak? Berjasa. Nabi Muhammad itu Rasul bukan? Bukan. Muhammad dalam 23 tahun merubah bangsa Arab dari bangsa yang biasa perang saudara menjadi bangsa yang bersatu, bangsa kokoh dan bisa membangun peradaban dunia. Percaya nggak? Percaya. Sebagai apa? Sebagai pahlawan. Paham? Sebagai pahlawan. Jadi sama seperti kita mempercayai Bapak Jenderal Sudirman sebagai Bapak Tentara Indonesia yang berjasa ikut membangun negeri ini. Itu saja. Jadi sebagai pahlawan diakui, sebagai Rasul tidak. Mungkin pikir saya, ini anak zaman sekarang, pada zaman saya mungkin dia sudah tidak kenal Nabi Muhammad. Mungkin waktunya sudah 1400 tahun yang lalu. Seperti hanya kita juga lupa dengan kakek kita. Saya saja nama kakek saya hanya bapak, kakek. Bapaknya kakek saya nggak tahu. Anak-anak juga sama, sok aja. Padahal kan namanya ada bapak, bapak tua, buyut, cangga, wareng, udeg-udeg, blegedor, gedang. Delapan kan? Kita baru kenalnya bapak, bapak tua. Buyut nggak tahu lagi. Dari bapak. Kalau dari ibu saya hafal. Kalau dari ibu, kalau dari bapak saya nggak hafal. Sampai Sultan Kaunoman punya jadwalnya. Ini kamu nih cucu saya Syarif yang ke-12 ini nih. Saya bilang saya nggak tahu. Saya nggak pernah baca-baca gituan, nggak tahu lah. Mau ngaku silakan nggak, ya udah nggak apa-apa gitu. Saya lebih bangga disebut sebagai hamba Allah. Tidak lebih hanya itu. Setuju nggak? Pangkat yang paling hebat adalah hamba Allah. Tidak ada yang lebih dari itu. Nah, kemudian ternyata bahwa orang Arab yang hidup sezaman dengan Nabi, yang bermain bersama,
yang tahu sifatnya, tahu akhlaknya, semua menjadi saksi mata bahwa Nabi itu Muhammad Al-Amin. Julukan Al-Amin adalah mereka yang memberi. Kalau sekarang namanya pemuda tersanjung. Pernah nonton sinetronnya Tersanjung? Nah itu kan, tersanjung Muhammad Al-Amin. Bahwa mereka menyaksikan Nabi tidak pernah pacaran, tidak pernah nipu, tidak pernah mabok, tidak pernah melacur. Semua akhlak mulia mereka menyaksikan. Tetapi begitu Kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul, alhamdulillah tidak ada orang yang percaya. Yang percaya hanya istrinya, kemudian saudara sepupu Ali bin Abi Thalib, lalu menyusul Abu Bakar, Utsman belakangan. Itu mah awalnya juga preman itu mah Sandro. Masuk terakhir ya, setelah itu dapat hidayah juga. Hanya itu, hanya 5-6 orang saja. Yang lain tidak percaya. Malah mereka berusaha ingin membunuh Nabi Muhammad kok. Berulang-ulang, dari mau dijatuhi batu dari atas sampai diracun, mau dikeropok bersama-sama, ya akan dibunuh berulang-ulang dan selalu selamat. Mereka orang Mekah yang menyaksikan kejujuran Nabi, kebenaran Nabi tetap tidak percaya. Sampai Nabi Muhammad sendiri berupaya untuk meyakinkan mereka. Kadang-kadang juga mungkin tidak sakit hati, cuma barangkali kesel lah. Iya, kecewa. Ini orang gimana sih? Diomongin tiap hari kok nggak mau paham juga. Nah ketika dia sangat menyesal sekali, malah ditegur oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Engkau bisa menghancurkan dirimu sendiri melihat perilaku mereka gara-gara mereka tidak percaya dengan ucapan-ucapanmu. Gak usah bersedih hati. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Kalau mereka tidak percaya, jalan terus. Tugasmu hanya menyampaikan. Wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ngandel sorok beliau wis. Teman-teman. Percaya silakan gak, ya udah. Sampai Nabi Muhammad dengan terpaksa hati membuktikan aku ini Rasulullah. Mereka nanya, mana buktinya? Nih batu gue pukul nih ya, nanti keluar airnya. Mereka bilang silakan pukul, buktikan. Kata Nabi, kalau terbukti kamu percaya enggak? Apa bilang mereka? Pukul aja dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, dipukul, cur airnya keluar, percaya enggak? Enggak. Bukti lagi. Mana buktinya kamu Rasul? Ya, suatu ketika ada 200 orang, ceritanya itu sedang kehausan, enggak ada air. Kata Nabi, nih saya kasih minum dengan susu kambing. Silakan buktikan. Mana kambingnya? Cari-cari, ada kambing kurus kambingnya satu. Mereka bilang, bagaimana kambing satu bisa kasih minum kami 200? Udah tunggu saja saatnya. Dipersen, kasih minum semua 200 orang, kenyang semua. Cendawa semua. Semua. Setelah kenyang percaya enggak? Sampai Nabi menantang, aku ini Rasulullah. Nih bulan gue belah nih. Sombong kamu nih, belah bulan. Coba buktikan. Nanti percaya nggak kalau terbukti? Belah aja dulu. Oke, saya belah. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, bulan dibelah. Terus mereka melihat bulan terbelah, percaya nggak? Nggak juga. Aneh kan? Ya itulah buktinya. Oke, itu barangkali orang lain. Saudaranya sendiri, paman-pamannya nggak ada yang percaya kok. Apalagi Abu Jahal.
Ya, Abu Thalib juga nggak percaya kok. Hamzah juga nggak percaya. Paman-pamannya juga nggak ada yang percaya. Oke, barangkali pamannya ya jahat. Ada paman yang terbaik. Namanya siapa? Abu Thalib. Dibujuk juga nggak mau. Wahai pamanda, yuk baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, nggak usah. Udah yang pendek aja, la ilaha illallah, nggak usah. Sampai dalam keadaan sakit parah, sambil dipeluk, sambil diusap keringatnya, dibujuk, ayo Mang. Dalam keadaan sakit parah mau meninggal dunia, sok ucapkan perlahan saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia geleng kepala. Sampai Nabi Muhammad menghadap Tuhan sambil bersujud, sambil menangis, yang isinya, ya Allah, gerakan hati pamanku yang paling sayang kepadaku, yang membela aku. Benar, Abu Thalib membela. Nabi juga bertanya, Pamanda bela saya, betul. Kenapa? Ya karena kamu ponakan saya. Bukan karena saya Rasul, bukan. Karena kamu ponakan saya, kamu anaknya adik saya. Terus gimana? Sampai Nabi Muhammad sambil menangis meminta kepada Allah supaya Abu Thalib mau mengucapkan syahadat, malah dijawab oleh Allah, ditolak mentah-mentah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Coba sedih nggak saya ini? Saya menjadi terharu sendiri. Ini ceritanya sudah 1400 tahun yang lalu. Ya, sampai sekarang, dan saya pun hanya mendengar ceritanya, kok bisa terjadi seperti itu. Innaka, sesungguhnya engkau hai Muhammad, la tahdi, tidak akan dapat memberikan hidayah man kepada siapapun ahbabda yang sangat engkau cintai. Sekalipun sangat engkau cintai, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah. Walakinallaha yahdi may yasha, Allah akan memberikan hidayahnya kepada siapapun yang dikehendakinya. Nah, dari situlah saya mau bertanya kepada santriwan, santriwati, dan ustazah dan asatirnya juga, pernah ketemu sama Nabi belum? Tapi percaya Nabi itu Muhammad itu Rasulullah? Belum pernah ketemu? Ada yang nyimpen fotonya enggak? Kasetnya enggak ada juga. YouTube-nya ada enggak? Tapi percaya. Mereka yang tidak percaya tidak masuk akal, kamu percaya juga tidak masuk akal. Lalu dari mana datangnya? Ketemu enggak? Pernah melihat Nabi membelah bulan? Enggak kan? Pernah dikasih minum susu oleh Nabi? Pernah dipeluk? Enggak ada kan? Tapi percaya. Dari mana? Katanya. Kata siapa? Kata kiai. Kiainya kata siapa? Kiai lagi. Kiainya siapa? Udah berapa ribu kiai dalam 1400 tahun lamanya. Nah, itulah makanya saya akan mengatakan bahwa kalian menjadi seorang muslim yang baik bukan karena hebatnya gurumu, bukan karena hebatnya aku, bukan hebatnya Ibu Nining, tapi karena hebatnya Allah memberikan hidayah kepada kamu semuanya. Alhamdulillah, nggak ada urusan. Jadi itulah Allah menjelaskan kepada kita, ketika Allah memberikan hidayah kepada siapapun, percayalah tidak akan ada siapapun yang bisa menyesatkan. Dan ketika Allah menyesatkan kamu, percayalah tidak akan ada orang yang bisa membimbing kamu sama sekali. Faman yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah.
Innallaha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya dan Allah menyesatkan siapapun yang dikehendakinya. Kalau begitu, kita ini jadi orang Islam benar-benar murni karena kehendak Allah memberikan hidayah kepada kita. Nah, itulah makanya jangan lupa selalu baca Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya Allah, aku memujimu karena Engkau telah memberikan hidayah kepadaku menjadi seorang muslim yang baik di sini. Tanpa hidayahmu, kami tidak akan bisa menjadi muslim yang baik seperti ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau selewengkan hati kami setelah mendapat bimbinganmu. Jangan kau selewengkan, bisa saja. Innallaha yudhillu may yasha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah bisa memberikan hidayah siapapun dan Allah bisa menyesatkan siapapun. Kamu juga bisa disesatkan, aku pun bisa disesatkan sesuai dengan kehendak Allah. Enggak ada urusan. Apakah anaknya kiai? Ada enggak anaknya kiai jadi bencoleng? Ada enggak anaknya pelacur jadi kiai? Enggak ada urusan. Di sini enggak ada kaidahnya, Allah yang menentukan segala-galanya. Setuju? Nih, ini hidayah, betul-betul hidayah. Karena saya melihat sendiri. Dulu tahun 70, 74, 75 lah saya baru pulang ke Indramayu itu. Dulu 71, 72, 73 sampai itu sama Gus Dur di sana, sama Pak Kiai Ma'ruf Amin di sana kita. Pondok saya 80 bata. 80 bata kali 80 kali 14 berapa tuh? Meter. Jadi pondok santri putri itu karena sempit, jadi di gang tuh tidurnya kayak pindang, dijajar tidur tuh. Sehingga setiap saya pulang ceramah itu masuknya dari pondok putri itu melangkahi anak putri yang pada tidur sepanjang gang itu. Ya. Ternyata di suatu malam dan seringkali setiap malam saya pulang ceramah ada anak putri yang sholat tahajud. Setiap malam anaknya itu juga. Nah, saya ini lagi sedang menduda tidak punya istri. Sampai saya menghayal, jangan-jangan ini bakal ini. Kayak ini nih. Iya gitu. Ya masih kelas 3 sanawiyah lah. Ya nunggu 3 tahun lagi nggak apa-apa lah. Yang sangat terharu sampai sekarang masih ingat, sudah 25 tahun yang lalu masih saya ingat. Ini anak santri yang tiap malam sholat tahajud itu ketika ada liburan dia permisi pulang dengan membawa air putih aqua. Pak Buya minta didoain buat bapak. Saya bilang, bapakmu sakit apa? Enggak sih. Maksudnya apa? Didoain biar bapak saya mau sembahyang. Jadi artinya apa? Anaknya tiap malam mendoakan bapaknya. Yang berikan hidayah ini siapa kalau bukan Allah? Tahu enggak? Bapaknya melarang dia mondok nih. Alasannya apa? Ijazah pesantren buat bungkus kacang. Ya, apa artinya ijazah pesantren? Enggak ada buat bungkus kacang kok. Kalau sekolahnya sana SMA negeri kan, ITB gitu. Pondok saya ngapain? Apalagi mondoknya sama Buya Sakur, mau jadi dukun kamunya. Artinya bapaknya melarang. Dia sendiri ternyata mondok tuh tanpa izin orang tua, sengaja dia datang pasrah badan, pokoknya saya pengen belajar ya
yakin Buya pasti ngasih makan saya. Itu kan aneh terjadi, betul nggak? Setiap hari orang datang minta air, mendoakan anaknya supaya rajin sekolahnya. Setiap hari, betul Pak Rahmat? Ya, tapi anak saya sendiri nggak berangkat sekolah. Kurang doa seberapa lagi. Jadi bukan doaku, bukan apa, hidayah Allah semuanya. Mayyadillahu fala mudhillalah wa man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Selesai. Maka malam ini saya ingin mengajak anak-anak semuanya ini, bergantunglah kita hanya kepada Allah saja. Yang lain hanya sekedar formalitas, pantas-pantas saja. Betul nggak? Yakinlah kita hanya bergantung kepada Allah. Sering kali saya menolong orang dan berhasil. Lalu dia datang bawa beras, bawa uang, bilang tasyakuran. Saya bilang saya menolong kamu supaya kamu bersyukur kepada Allah, bukan kepada saya. Tapi dia bilang, tapi kan sebabnya dari Buya Syakur juga. Saya bilang Allah tidak perlu sebab. Setuju? Buktinya anak saya doang juga berangkat sekolah juga. Anaknya orang lain pada rajin sekolah, anaknya sendiri nggak berangkat. Kenapa? Itulah makanya. Nah makanya selanjutnya dari pengalaman itu, maka di Pondok Pesantren Cadang Pinggan setiap malam anak santri wajib berdoa bersama, istighosah setiap malam. Setelah habis maghrib istighosah bersama yang isinya mendoakan orang tuanya supaya sehat walafiat, supaya banyak rezekinya. Saya mendidik anak-anak saya mendoakan orang tua bukan nanti kalau sudah mati, tidak, tapi sejak sekarang, sejak mereka masih hidup, yuk anak-anak mendoakan orang tuanya. Setuju nggak? Itu. Nah kalau orang tua kamu bangkrut, kamu kan pulang. Siapa yang ngongkosin? Kalau bapak mau mati pulang kan? Ya doakan supaya bapakmu sehat walafiat, banyak rezekinya kan gitu. Sebab rezekimu di sini melalui orang tua. Belum langsung lah orang tua. Kebetulan orang tuanya usahanya lancar. Jadi kalau nasib kamu bakal menjadi orang besar, bakal menjadi profesor, dokter kayak Habibie, nanti juga gejala awal bisa kita lihat. Orang tuanya usahanya lancar, badannya sehat, kamunya cerdas, sekolahnya berkualitas, kan begitu. Guru-gurunya orang-orang pintar semuanya, kan begitu. Nah, ini semuanya tidak mungkin namanya kebetulan itu. Kebetulan itu hanya sekali, kalau berkali-kali kebetulan bukan? Enggak juga. Masa kebetulan 1000 kali? Ya berarti ya kita rencana Allah yang kita tidak tahu.